Oke teman-teman, berikut ini beberapa fitur tersembunyi atau fitur rahasia di HP Oppo ya. Pastikan kalian simak video ini hingga akhir karena kita akan membahas beberapa fitur yang mungkin belum teman-teman ketahui. Langsung saja, untuk yang pertama adalah split screen atau layar belah. Nah, jadi ini kalian bisa membuka dua layar sekaligus ya. Cocok sekali untuk kalian yang suka multitasking. Nah, jadi di sini saya contohkan buka satu aplikasi, kemudian kita usapkan dengan 3 jari ke atas. Nah, ini sudah terbuka satu, kemudian kalian lanjut ke aplikasi yang kedua ya. Nah, di sini saya contohkan aplikasi yang ini. Nah, ini teman-teman bisa lihat sudah split screen, kita bisa mengubah posisinya, kemudian bisa mengatur ukurannya, mau di atas lebih besar ataupun di bawah lebih besar, layarnya juga bisa kalian atur atau kalian sesuaikan. Nah, kemudian seperti ini juga bisa kalian buka satu aplikasi, kemudian kalian tekan tombol recent up. Lalu selanjutnya di sini kalian tekan titik 3, lalu di sini ada yang namanya layar terpisah ya. Nah, kalian klik. Nah, ini sudah split screen, kalian tinggal buka aplikasi yang selanjutnya. Nah, saya contohkan seperti ini. Nah, jadi bisa dua aplikasi secara sekaligus. Oke, terlanjut untuk fitur selanjutnya adalah jendela mengambang atau multi window ya. Nah, jadi teman-teman bisa membuat jendela mengambang di HP Oppo ini ya. Nah, jadi kalian buka satu aplikasi seperti ini, kemudian kalian tekan tombol recent up, klik pada titik 3, kemudian pilih jendela mengambang. Nah, ini teman-teman bisa lihat ini udah mengambang. Kalian bisa buka aplikasi yang selanjutnya jika kalian suka multitasking ya. Nah, jadi ini jendelanya mengambang, kalau yang tadi terbagi ya. Nah, ini teman-teman bisa klik untuk mengatur ukurannya ya. Nah, bisa kalian kecilkan atau kalian besarkan. Nah, jadi cukup berguna sekali bagi teman-teman yang suka multitasking ya teman-teman ya. Nah, jadi ini bisa dibesarkan, dikecilkan, kemudian posisinya juga bisa kalian ubah-ubah. Ini klik X untuk menutupnya. Nah, seperti ini juga bisa teman-teman menggunakan smart sidebar ya. Kalian tinggal klik. Nah, maka dia akan mengambang. Untuk smart sidebar kita akan bahas di fitur yang selanjutnya ya. Oke, lanjut untuk fitur selanjutnya adalah smart sidebar seperti yang saya bahas sebelumnya ya. Nah, jadi dia seperti ini. Nah, ini bisa kalian gunakan untuk screenshot ya, ataupun pintasan lainnya, bisa menambahkan aplikasi-aplikasi di sini. Nah, untuk mengaktifkannya kalian masuk ke pengaturan. Di sini agar lebih cepat kalian tulis saja baris samping cerdas ya, di bagian pencariannya kalian tulis baris samping cerdas. Nah, ini dia. Kalian aktifkan di sini apabila masih belum aktif, maka dia akan muncul seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Nah, ini kalian bisa klik edit, bisa menambahkan aplikasi-aplikasi lainnya yang kalian inginkan. Nah, bisa kalian tambahkan ataupun mau dikurangi juga bisa kalau udah klik selesai ya. Nah, jadi dari baris samping cerdas ini kalian bisa mengaktifkan seperti yang tadi, yaitu multi window, ataupun juga bisa untuk split screen ya. Nah, klik dan tahan lalu geser ke atas. Saya contohkan buka dulu satu aplikasi ya, kita usap smart sidebarnya, kemudian klik dan tahan pada aplikasi lainnya, lalu letakkan di atas ataupun di bawah ya. Nah, jadi ini udah bisa split screen. Nah, jadi cukup bermanfaat sekali ya. Selain itu bisa kalian menggunakan ini untuk pintasan yang lebih cepat ya. Nah, bisa masuk ke aplikasi-aplikasi yang sering kalian gunakan dari sini, ataupun mau menjadikan ini untuk rekam layar, screenshot, dan lainnya juga bisa. Oke, terlanjut untuk fitur yang selanjutnya yang wajib sekali kalian aktifkan adalah ketuk 2 kali ya. Mungkin fitur ini sudah banyak diketahui oleh teman-teman pengguna Oppo ya. Tetapi ini untuk teman-teman yang awam sekali atau baru pertama kali menggunakan Oppo, ini wajib tahu ya. Nah, jadi kalian bisa mengetuk 2 kali di layar HP kalian untuk mengunci, ataupun ketuk 2 kali untuk menyalakan layarnya. Nah, jadi seperti itu, cukup mudah sekali tanpa harus kalian menekan tombol daya atau tombol power. Nah, jadi untuk mengaktifkannya kalian bisa klik dan tahan di bagian layar yang kosong, ataupun ciutkan 2 jari seperti ini. Lalu di sini ada lainnya. Kemudian teman-teman bisa lihat di sini ada yang namanya ketuk 2 kali untuk mengunci, ini kalian aktifkan. Kemudian yang ini juga ketuk 2 kali untuk membangunkan atau mematikan layar. Bisa diaktifkan dari sini. Jika nggak ketemu, teman-teman coba masuk ke pengaturan. Lalu di sini kalian gulir ya, kalian cari di bagian yang namanya pengaturan sistem ataupun pengaturan tambahan. Di sini ada yang namanya gerakan, gestur dan gerakan, kalian klik. Nah, ini dia gestur layar mati. Kemudian yang ini kalian aktifkan gestur layar matinya. Kemudian ini kalian aktifkan ketuk 2 kali untuk membangunkan atau mematikan layar ya. Nah, ini kalian aktifkan. Maka setelah aktif maka sudah bisa digunakan ya. Silakan dicoba. Nah, teman-teman bisa lihat ini bisa berfungsi dengan baik ya. Jadi tombol daya ataupun tombol power di HP Oppo kalian itu akan lebih awet
dan tidak mudah rusak ya. Oke, terlanjut untuk fitur selanjutnya adalah menu aksesibilitas ya. Nah, ini menu yang sangat bermanfaat sekali yang wajib teman-teman ketahui. Nah, jadi di dalam menu ini ada banyak sekali, bisa untuk screenshot, mengatur volume, mengatur kecerahan layar, mematikan HP tanpa menekan tombol juga bisa dari sana ya. Nah, jadi kalian masuk ke pengaturan, di sini kalian tulis saja aksesibilitas ya. Nah, agar lebih cepat kalian tulis saja aksesibilitas seperti ini. Nah, ini udah muncul, kalian tinggal tekan aja, pilih di bagian aksesibilitas. Lalu di sini teman-teman pilih menu aksesibilitas. Kemudian ini kalian aktifkan dan kalian klik izinkan. Kemudian teman-teman klik OK. Nah, ini teman-teman bisa lihat udah aktif, sudah muncul di sini, kalian tinggal klik aja. Lalu teman-teman bisa lihat di sini ada berbagai pilihan menu. Nah, inilah yang namanya menu aksesibilitas. Bisa untuk screenshot. Nah, ini teman-teman bisa lihat. Kemudian bisa untuk mematikan HP, dari sini juga bisa. Misalnya tombol HP kalian sudah tidak berfungsi, kalian bisa menggunakan fitur ini ya. Kemudian bisa menaikkan volume, bisa menurunkan volume tanpa harus menekan tombol yang di samping ini. Bisa mengatur kecerahan layarnya, bisa menurunkan ataupun menaikkannya ya. Juga bisa mengunci ya. Masih banyak yang lainnya, kalian bisa pelajari untuk settingannya ya. Nah, jadi teman-teman bisa lihat juga di sini ada settingan yang lainnya, kalian bisa pelajari aja. Jadi saya bahas poin-poin penting aja ya. Nah, jadi kalian bisa manfaatkan untuk fitur ini di HP Oppo kalian ya. Misalnya kalian ingin mengunci tanpa menekan ketuk 2 kali ataupun tombol power juga bisa menggunakan fitur ini. Oke, terlanjut untuk fitur selanjutnya adalah menjadwalkan, matikan ataupun hidupkan secara otomatis ya. Nah, jadi teman-teman HP Oppo kalian juga bisa kalian jadwalkan untuk mematikan ataupun menghidupkannya. Jadi kalian silakan masuk ke pengaturan ya. Kemudian di sini kalian tulis saja di bagian pencarian ini agar lebih cepat ya. Jadwal. Nah, ini dia jadwal hidupkan atau matikan ya. Nah, ini kalian klik. Nah, teman-teman bisa mengatur waktunya. Nah, ini waktu hidupnya mau jam berapa, mau waktu HP-nya mati mau jam berapa. Nah, ini kalian bisa atur hari-hari tertentu. Nah, ini bisa kalian pilih harinya ya. Atau mau setiap hari juga bisa ya, teman-teman ya. Nah, jadi misalnya teman-teman kalau sudah malam hari itu di atas jam 12 itu kalian sudah tidak menggunakan HP, kalian bisa atur waktunya matikan aja pada saat jam 12 tengah malam ya, atau jam 00. Kemudian nyalanya itu jam 5 subuh ataupun jam 6 pagi juga bisa. Nah, jadi kita atur seperti ini. Ini bisa pilih setiap hari ataupun hari tertentu aja teman-teman bisa pilih. Nah, ini misalnya saya atur seperti ini jam 00 ya setiap hari. Lalu kita klik selesai. Pada saat jam 00 nanti, ini HP-nya akan mati otomatis ya teman-teman ya. Kemudian hidupnya lagi. Nah, ini saya atur misalnya jam 5.00 ya, atau jam 5 subuh. Lalu kita klik selesai. Ini setiap hari dia. Jadi setengah malam jam 00 itu dia akan mati. Kemudian subuh jam 5 pagi dia akan menyala kembali. Jadi teman-teman bisa atur waktu kalian sesuai dengan yang kalian inginkan. HP-nya bisa dimatikan secara otomatis, kemudian dihidupkan lagi secara otomatis. Oke, terlanjut untuk fitur selanjutnya adalah transisi atau gaya transisi HP Oppo kalian ya, atau HP Oppo kita. Nah, jadi di sini kita bisa mengatur modelnya. Jadi bukan hanya seperti ini aja, ada model lainnya. Nah, jadi kalian tinggal klik dan tahan di bagian layar yang kosong, ataupun kalian bisa cubit 2 jari seperti ini ya. Kemudian di sini ada yang namanya transisi. Nah, teman-teman bisa lihat. Nah, ini teman-teman bisa lihat ada berbagai model ya. Banyak sekali pilihan, teman-teman bisa pilih sesuai dengan yang kalian inginkan. Nah, saya contohkan yang seperti ini, lalu kita klik terapkan dan kita klik selesai. Dan coba kita lihat. Nah, teman-teman bisa lihat ya, ada perbedaan dari sebelumnya. Ini lebih berbeda ya. Oke, terlanjut untuk fitur selanjutnya adalah mode anak ya. Nah, jadi di HP ini juga ada fitur mode anak bagi teman-teman yang ada adik kecil ataupun anak kecil. Teman-teman bisa membatasi penggunaan HP ya. Jadi dia hanya bisa menggunakan aplikasi tertentu dan kalian juga bisa set waktu yang mereka bisa gunakan ya. Misalnya hanya 30 menit ataupun 15 menit nanti HP-nya akan terkunci. Nah, jadi kalian masuk ke pengaturan, kemudian di sini kalian cari aja di bagian pencariannya, tulis saja mode anak ya. Nah, ini dia udah muncul, kalian langsung klik. Kemudian di sini teman-teman tadi saya sudah aktifkan ya. Nah, jadi teman-teman di sini kalian apabila ada minta perizinan silahkan diizinkan. Kalian bisa pilih ya di sini aplikasi yang bisa diakses oleh adik kalian ataupun anak kecil ya. Misalnya hanya aplikasi YouTube ya. Kita cari aplikasinya, misalnya hanya YouTube, kemudian klik berikutnya. Kemudian batas waktunya kalian bisa aktifkan ataupun nonaktifkan, tidak apa-apa.
Nah, di sini agar lebih bagus diaktifkan aja ya, misalnya hanya setengah jam agar tidak terlalu lama, itu bisa merusak mata mereka ya. Nah, jadi kalau udah klik berikutnya, kemudian di sini teman-teman juga bisa mengaktifkan pengingat cahaya sekitar. Ingatkan anak Anda untuk pindah ke tempat yang lebih terang bila cahaya sekitar terlalu redup ya. Nanti apabila cahaya di sekitar terlalu gelap itu ada peringatan ya. Ini untuk menjaga atau untuk melindungi matanya atau penglihatan. Kemudian layar pelindung mata ini juga bisa diaktifkan ya kalau udah klik OK. Nah, ini dia teman-teman, kalian bisa klik izinkan. Kemudian teman-teman bisa lihat ini adalah mode anak ya, ini nggak bisa kemana-mana lagi. Nah, ini bisa dimatikan dulu ya jika kalian menggunakan fitur ini. Nah, jadi dia hanya bisa mengakses YouTube. Kemudian jika mau keluar, kalian bisa pilih keluar. Nah, tetapi teman-teman harus menggunakan kunci layarnya ya. Nah, jadi kunci layarnya itu pastikan mereka tidak tahu. Nah, ini bisa kalian tambahkan pintasan di layar beranda kalian, klik tambahkan. Nah, jadi fitur ini sangat berguna sekali apabila teman-teman ada anak kecil ataupun ada adik kecil di rumah ya. Oke, kita lanjut untuk fitur selanjutnya adalah kecepatan jaringan dan gaya baterai ya, teman-teman ya. Nah, jadi kalian bisa menampilkan kecepatan jaringan HP Oppo kalian. Kemudian teman-teman juga bisa mengatur atau mengubah gaya baterainya. Jadi kalian silahkan masuk ke pengaturan. Lalu di sini kalian silahkan gulir, kalian cari yang namanya notifikasi dan bilas status. Lalu di sini ada yang namanya bilas status, kalian klik. Nah, ini kita yang pertama aktifkan kecepatan jaringannya, nanti dia akan muncul di atas sini. Nah, ini udah muncul, pastikan terkoneksi ke jaringan internet baru bisa muncul ya. Kemudian ini dia gaya baterai, teman-teman bisa lihat ya, ada horizontal, vertikal, dan lainnya. Nah, teman-teman bisa atur sesuaikan dengan yang kalian inginkan. Nah, pilih aja ya mau pakai yang mana. Kemudian persentase baterainya pastikan dinyalakan agar lebih jelas ya, lebih detail. Jadi kita bisa melihat jumlah baterai yang tersisa itu masih berapa persen. Kemudian yang ini kecepatan jaringannya juga sudah muncul. Oke, kita lanjut untuk fitur selanjutnya adalah history notifikasi HP Oppo ya. Nah, jadi fitur ini berguna apabila teman-teman misalnya ada orang mengirim pesan WhatsApp, tiba-tiba dihapus belum sempat kalian lihat ya. Tetapi biasanya dia akan tersimpan di bagian history notifikasinya. Jadi kalian bisa lihat di sana. Nah, untuk kalian yang ingin mengaktifkan tinggal masuk aja ke pengaturan. Kemudian teman-teman di sini pilih di bagian yang tadi yang sama juga notifikasi dan bilas status. Cuman yang ini bagiannya bukan di bilas status, tapi di bagian bawah ya, yaitu pengaturan lainnya. Nah, setelah kalian masuk ke bagian pengaturan lainnya, kalian gulir lagi ke bawah. Ini ada namanya riwayat notifikasi. Kalian klik. Kemudian selanjutnya silahkan aktifkan di sini. Nah, ini nanti setiap notifikasi yang masuk itu akan tersimpan di sini ya, teman-teman ya. Nah, jadi kalian nanti silahkan coba aja. Ada yang mengirim pesan lalu terhapus, dihapus yang mengirim ya. Nanti dia akan terlihat di sini ya, teman-teman ya, yaitu riwayat notifikasinya. Kalian bisa aktifkan untuk jaga-jaga apabila kalian penasaran pesan WhatsApp yang dikirim oleh orang lain tetapi dihapus lagi. Oke, kita lanjut untuk fitur yang terakhir adalah navigasi gestur atau full screen ya. Nah, ini cocok sekali teman-teman yang suka full screen tanpa adanya tombol navigasi ya. Nah, jadi kalian silahkan masuk ke pengaturan, kemudian di sini kalian tulis saja navigasi gestur ya, kalian tulis navigasi gestur. Nah, ini dia. Nah, ini atau navigasi sistem juga sama ya, navigasi sistem. Nah, ini kalian tulis navigasi sistem. Nah, dia akan muncul lalu tinggal diklik. Nah, ini ada yang tombol yang sedang saya gunakan sekarang, kemudian ada juga yang gestur. Nah, jadi di sini teman-teman bisa lihat ya, teman-teman ini udah berubah jadi full screen. Untuk cara penggunaan cukup mudah, tinggal usap dari kanan ataupun dari kiri untuk tombol kembali. Kemudian jika kalian ingin kembali ke beranda, kalian usap dari bawah ke atas. Kemudian apabila kalian ingin menampilkan Ryzen up, kalian usap dari bawah ke atas, tetapi dengan cara ditekan atau ditahan di layar HP Oppo kalian. Nah, jadi seperti itu teman-teman, cukup mudah sekali ya. Nah, sekian saja untuk informasi kali ini. Silahkan teman-teman coba aja. Semoga informasi ini bisa bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.